Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian masih dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk mendapatkan materi matematika hari ini. Kita lanjut materi matematika kita hari ini tentang matrik, yaitu tentang determinan dan inverse matrik. Nah, kita pertama mempelajari tentang determinan dulu. Definisi dari determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matrik persegi. Jadi determinan ini unsur-unsur dari suatu matrik persegi. Jadi syaratnya harus matrik persegi. Matrik persegi itu biasanya yang kita hitung determinannya adalah matrik yang berordo 2 kali 2 karena barisnya 2, kolomnya 2. Disebut dengan matrik persegi. Kemudian yang berordo 3 kali 3 juga bisa ditemukan determinannya karena berordo 3 dikali 3. Baris dan kolomnya memiliki sama ya. Jadi ordonya harus sama. Kemudian di sini kita lihat determinan matrik A itu ditulis dengan tanda det, kemudian ada huruf A-nya, atau bisa juga det A. Di sini kan perbedaannya di sini det juga, singkat ya supaya determinan A gitu dalam kurung A-nya, atau bisa juga dengan determinan A saja, atau tidak menulis determinannya tetapi menulis A di dalam kurung tegak seperti ini ya. Nah, jadi rumus dari determinan ini, jadi kalau matriknya dikasih nama matrik A, maka determinannya juga determinan A ya. Jadi boleh menulis det A seperti ini berarti dia determinan A, atau tanpa menulis det-nya hanya menulis A tapi berada dalam kurung yang tegak seperti ini ya. Sehingga rumus determinan itu baris pertama ini diberi nama, kita kasih nama elemennya yang pertama di sini adalah A, kemudian elemen yang ada di sini dikasih nama B, ini pada baris pertama, kemudian di baris kedua ini yang di sini disebut dengan elemen C, yang di sini disebut dengan elemen D. Sehingga determinan matrik itu adalah perkalian A dikali D, ya, A dikali D dikurang B dikali C. Jadi ini perkalian silang sebenarnya, dikurang tapi ya operasinya pengurangan. A dikali D, kemudian B dikurang C. Jadi sesederhana itu rumus dari determinan yang berordo 2 kali 2. Lanjut kita masuk contoh soal. Di sini ada contoh soal. Nomor 1, tentukan determinan dari matrik A sama dengan 2, 5 pada baris pertama, 4, 3 pada baris kedua. Nah, pembahasannya langsung di sini karena matrik A memiliki ordo 2 kali 2 atau matrik persegi, maka matrik A memiliki determinan. Untuk mengerjakannya, kita menulis dulu elemen-elemen yang ada di matrik A. Dengan kita tulis di sini adalah diketahui. Lihat kita kembali ke matrik A. Di sini matrik A itu yang A-nya di sini berarti letak A di sini itu sama dengan 2, kemudian B letaknya di sini seperti rumus ini ya. Ini A berarti A-nya di sini, A ini berarti angka elemennya 2, kemudian B itu adalah 5, kemudian C itu adalah 4, dan D itu adalah 3. Nah, kalau kita sudah memberikan keterangan A, B, C, dan D-nya elemen-elemennya berapa, baru kita masukkan dia ke dalam rumus determinan, yaitu A dikali D dikurang B dikali C. Ya, sehingga determinan A-nya sama dengan A dikali D. A dikali D adalah 2 dikali 3, A-nya 2, D-nya 3, kemudian dikurang B dikali C. B-nya adalah 5, C-nya adalah 4. Sehingga 2 dikali 3 adalah 6, dikurang 5 dikali 4 adalah 20. 6 dikurang 20 sama dengan 14. Itu contoh yang pertama ya. Kemudian lanjut kita contoh yang kedua. Contoh yang kedua di sini masih menentukan determinan juga dari matrik N. Matrik N-nya dengan elemen pada baris pertama min 6 min 1, pada baris kedua adalah 3 dan min 2. Seperti tadi kita mengerjakan determinan, kita tulis dulu. Kebetulan di sini ordonya juga persegi ya, 2 kali 2. Kita langsung menuliskan elemen-elemennya, diketahui A-nya sama dengan min 6, kemudian B-nya adalah min 1, kemudian C-nya adalah 3,
dan D-nya adalah min 2. Kemudian kita cari determinan N-nya dengan menulis kurung seperti ini ya, kurung tegak seperti ini ya. Kemudian kita tulis min 6 dikali min 2 dikurang min 1 dikali 3. Min 6 dikali min 2 adalah positif 12, kemudian dikurang 3 dikali 1 adalah min 3, berarti 12 dikurang min 3. Min ketemu min, situ berarti positif, berarti 12 ditambah 3. Hasilnya adalah 15. Jadi determinan N adalah 15. Jadi sesederhana dan semudah itu kita bisa menemukan determinan pada matrik yang berordo 2 dikali 2. Lanjut kita langsung masuk inverse matrik. Apa yang dimaksud dengan inverse matrik? Inverse matrik adalah kebalikan dari suatu matrik tertentu. Katakan kebalikan dari suatu matrik tertentu. Jika suatu matrik bujur sangkar dikalikan terhadap inversenya, yaitu matrik bujur sangkar, maka menghasilkan matrik I atau matrik identitas. Kita lihat di sini ya, matrik identitasnya itu pada operasi perkalian matrik. Nah, kalian bisa lihat di sini rumus daripada inverse matrik. Ini untuk inverse matrik yang berordo 2 kali 2. Jadi untuk 3 kali 3 nanti caranya berbeda dengan kita mencari inverse matrik pada ordo 2 dikali 2. Begitu juga dengan determinan tadi, kalau untuk ordo 3 kali 3 juga caranya nanti agak lebih panjang lagi ya. Nah, kalau ini sederhana saja, yang penting kalian memahaminya. Sekarang kita lihat di sini, untuk penulisan inverse ini kita tulis di sini kasih nama matriknya matrik A, kemudian dia ada pangkat min 1. Jadi tidak boleh dibaca A pangkat min 1, tapi dibaca A inverse. Ya, jadi pangkat min 1 di sini dalam matrik itu dibaca inverse. Jadi A inverse. A inverse sama dengan 1 per determinan A ya dikali adjoin A. Jadi dikali adjoin A. Ini adalah rumus daripada matriks. Ini Ibu sudah memberikan keterangan inverse matrik A, dibacanya inverse matrik A, kemudian disebut dengan determinan A, kemudian ADJ ya, ini tulisannya ADJ ini singkatan dari adjoin matrik A. Nah, untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan adjoin itu, kita lanjut di sini. Ada contoh soal nomor 1, tentukan inverse matrik A sama dengan baris pertama adalah 4 dan 1, baris kedua adalah 7 dan 2. Seperti biasa, kalian menulis dulu elemen-elemen yang ada pada matrik A. Diketahui A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 7, dan D-nya sama dengan 2. Pada rumus inverse matrik, pada rumus inverse matrik itu ada rumusnya 1 per determinan A. Maka kita harus menggunakan rumus determinan pada saat kita mengerjakan inverse. Jadi 1 per determinan A. Maka kita cari dulu berapakah nilai dari determinan A. Determinan A tadi kita sudah menggunakan rumusnya adalah AD dikurang BC. Ya kan? Nah, sekarang langsung masukkan saja. A-nya berapa? A-nya 4. D-nya berapa? D-nya 2. Kemudian dikurang. B-nya berapa? 1 dikali 7. 1 dikali 7 BC ya. Jadi rumus determinan tadi yang tadi itu adalah A dikali D dikurang B dikali C. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 1. Determinan A itu sama dengan 4 dikali 2 8 dikurang 1 dikali 7 adalah 7. 8 dikurang 7 sama dengan 1. Ini adalah determinannya karena kita harus mencari nilai determinan pada saat kita mengerjakan A inverse. Nah, kemudian kita masukkan ini adalah rumus adjoin. Rumus adjoin itu ada di sini ya. Adjoin itu apa sih? Nah, ini supaya mudah, Ibu buat seperti diagonal ya. Ini adalah diagonal pada matriknya. Jadi 2 ini diagonal dengan 4, kemudian min 1 ini diagonal dari min 7. Angka-angka ini didapat dari mana? Didapat dari elemen yang ada pada matrik A. Nah, ini cara mengerjakannya sangat mudah. Jadi 4 yang di atas ini, di pojok ini, kita tukar tempat dengan 2 yang ada di bawah. Ini yang disebut dengan diagonal. Jadi tukar tempat. Jadi pojok ini, dia tukar tempat, pojok atas ini tukar tempat dengan pojok bawah. Jadi 2 naik ke atas, 4 turun ke bawah. Tukar tempat saja. Ya. Kemudian diagonal yang di sebelah sini, ini angkanya tetap. Angkanya tetap 1 dan 7, hanya kita tambahkan dia dengan kebalikan.
kebalikan. Kalau di sini ada positif, maka kita tambah menjadi negatif. Kebalikannya positif kan adalah negatif. Kemudian 7 juga positif. Jadi kalau di sini positif, kebalikannya adalah negatif. Sehingga adjoinnya menjadi dari matrik A ya, kita ambil matrik A-nya, 4 kita pindah ke bawah, 2 kita pindah ke atas, seperti ini, yang warna biru ini. Kemudian yang 1 dan 7 diagonal yang di sebelah sini, tetap angkanya hanya kita beri dia kebalikan dari bilangan positif atau negatif. Jadi ini negatif. Ini negatif karena bilangan yang ada di diagonal ini adalah bilangan positif. Jadi kalau nanti ada yang bilangan negatif di sini, berarti kebalikannya adalah positif. Jadi seperti itu saja ya. Kemudian kita lanjut di sini sama dengan 1/4 dikali 2 tadi adalah ini adalah determinan ya. Determinan kita sudah dapat di sini nilainya 1. Berarti 1/1. 8 dikurang 7 kan 1 ya. 1/1 sama dengan 1. Nah, angka 1 dari determinan itu kita kalikan dengan elemen yang ada di dalam adjoint tadi. Nah, berarti kan ini 1 dikali 2 hasilnya 2. 1 dikali min 1 sama dengan min 1. Kemudian 1 dikali min 7 sama dengan min 7. Dan 1 dikali 4 sama dengan 4. Jadi hasil dari A inverse itu adalah 2 min 1 min 7, 4. Jadi bentuknya matrik ya. Kalau determinan tadi itu bentuknya tidak matrik hasilnya, tapi berupa angka. Oke, kita lanjut contoh soal yang kedua sama supaya kalian lebih paham saja. Di sini Ibu punya matrik P, matrik P-nya itu pada baris pertama elemennya 72, pada baris kedua elemennya 31. Nah, kemudian kita tulis di sini diketahui elemen-elemen yang ada pada matrik P. Langkah pertama kita harus menentukan determinan P-nya dulu dengan rumus AD dikurang BC. Dapat lagi nilai determinannya adalah 1, kemudian kita tentukan lagi adjoint-nya. Adjoint-nya tadi diagonal ini ya, 71 kita pindahkan pojok bawah naik ke atas, pojok atas turun ke bawah sehingga hasilnya 1 dan 7 ya, pindah tempat dianya. Kemudian yang diagonal yang di sebelah sini angkanya tetap, hanya kita berikan dia nilai kebalikan. Jika dia positif maka menjadi negatif, jika dia positif maka jadi menjadi negatif, atau sebaliknya negatif menjadi positif. Kebetulan diagonal ini memiliki bilangan positif, maka di sini kita rubah kebalikannya menjadi negatif. Sehingga adjoint P-nya menjadi 1 min 2 pada baris pertama dan min 3, 7 pada baris kedua. Kita masukkan ke dalam rumus P inverse-nya sama dengan 1 per AD dikurang BC dikali adjoint dari matrik P. Nah, kemudian kebetulan hasilnya di sini determinannya adalah 1, sehingga 1 dibagi 1 sama dengan 1. 1 itu kita kalikan dengan elemen yang ada pada masing-masing adjoint. 1 dikali 1 adalah 1, kemudian 1 dikali min 2 adalah min 2, kemudian 1 dikali min 3 sama dengan min 3, kemudian 1 dikali 7 adalah min 7 sama dengan 7. Ya, maaf di sini ada kesalahan penulisan, ini tidak min 7 tapi 7 ya. Lanjut kita di sini soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga tentukan inverse matrik A dari baris pertama 23, baris ke 2, 5 dan 4. Kita tulis lagi seperti biasa supaya tidak salah hitung. Ditulis lagi kembali elemen-elemen yang ada pada matrik A. Kemudian kita cari determinannya. Nah, di sini 2 dikali 4 ya. 2 dikali 4 sama dengan 8, dikurang 3 dikali 5 sama dengan 15, sehingga 8 dikurang 15 sama dengan min 7. Hasilnya adalah min 7 untuk determinan A. Kalau sudah, kita langkah kedua adalah menentukan adjoint-nya tadi lagi kembali. 2 dikali 4, maaf, 2 kita turunkan ke bawah, pindah posisi, pojok bawah akhirnya dianya 4 naik ke atas ya. Jadi adjoint-nya menjadi 42, kemudian di sini 35 masih dengan nilai positif di elemennya sehingga berubah menjadi negatif di sininya ya. Nah, di sini kita negatifnya sehingga adjoint-nya 4 min 3 pada baris pertama, pada baris kedua min 5 dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan dia ke dalam rumus inverse A-nya 1 per determinan A dikali adjoint A. 1 tadi determinan di sini kita sudah dapatkan adalah min 7, berarti 1 per 7. 1 per min 7. 1 per min 7 ini kalian menggunakan perkalian skalar. Perkalian skalar itu adalah
angka dikali elemen-elemen yang ada pada matriks. Jadi 1 per min 7 dikali 4 sama dengan min 4 per 7. Kemudian 1 dikali min 3, 1 per min 7 dikali min 3 sama dengan hasilnya 3 per 7. Dari mana 3 per 7? Karena di sini nilai min 3, kemudian di sini juga di sini juga nilainya min 3, min dikali min sama dengan positif 3 per 7. Ini perkalian bilangan pecahan dengan bilangan bulat diingat kembali, atas kali atas atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, itu adalah operasi perkalian pada bilangan pecahan ya. Jadi 1 dikali min 3 itu sama dengan min 3 per min 7 dikali 1, karena min 3 ini sama dengan min 3 per 1. Min 7 dikali 1 sama dengan min 7. Min dibagi min sama dengan positif 3 per 7. Begitu juga dengan elemen yang ada di sini ya. Jadi 1 dikali 1 per min 7 dikali min 5 sama dengan positif, karena ketemu min hasilnya positif 5 per 7. Kemudian yang ini 1 per 7 dikali 2 sama dengan min 2 per 7 ya. Nah, ini adalah contoh-contoh mudah yang harus kalian pahami, karena tidak bisa kita mengerjakan soal kalau kita tidak paham dari awal dasarnya. Jadi yang mudah dulu, nanti kita akan berkembang. Dasarnya yang penting kalian pahami. Oke, hari ini sekian materi hari ini dari Ibu. Terima kasih. Tetap semangat ya. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jangan lupa kerjakan tugas tepat waktu. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.